Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan dua kesaksian dari dua orang ibu yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan cara yang sangat unik. Namun sebelum kita mendengar dan menyaksikan video kesaksian ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu mendengar bagaimana Engkau bekerja dalam hidup seseorang melalui kesaksian yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar hari ini dapat menguatkan iman kami, dapat menegur kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, jamahlah setiap penonton yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah kasih-Mu nyata dan firman-Mu hidup dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Background saya dulu itu dari keluarga muslim yang bisa dibilang cukup fanatik. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, tapi kemudian Tuhan comot saya, lalu saya menjadi anak ke-9, diurus nenek, jadi anak terakhir, dididik juga sangat fanatik, karena saya bisa bilang diprogram untuk menjadi pendakwah, untuk mungkin yang perempuan jadi guru ngaji gitu, termasuk saya lah harapan terakhirnya karena anak terakhir. Jadi lebih dulu saya diajar mengaji daripada belajar baca, Ibu Budi. Jadi belajar Iqra dulu gitu. SD kelas 5 saya sudah ngajar baca Al-Quran. Kebetulan rumah kami halamannya itu agak besar, terasnya bisa nampung sekitar 30-an anak-anak kecil, tetangga-tetangga sekitar ya. Jadi tiap sore itu belajar ngaji di rumah kami. Saya lah yang ngajar, pakai tikar, pakai meja kecil, saya yang ngajar. Mulai dari baca Iqra sampai baca Al-Quran. Nah, bertahun-tahun saya jalanin profesi sebagai guru ngaji. Saya pikir ya memang seharusnya saya menjalani ini karena saya nggak tahu yang lain, tahunya cuma itu aja. Nah, di seberang rumah kami itu, karena rumah kami pinggir jalan, saya selalu melihat ada sekumpulan anak-anak muda selalu berpakaian kemeja putih, celana hitam. Jadi ada rumah ibadah ternyata di seberang rumah kami. Sambil saya ngajar ngaji, ngajar anak-anak pakai lidi gitu, ngajar baca, sayup-sayup saya dengar mereka bernyanyi. Riang sekali. Nyanyinya begini yang saya tangkap. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan. Begitu, terus itu seperti masuk ke jiwa saya. Jadi setelah saya tahu mengenal Tuhan Yesus, ternyata apa yang pujian Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang sudah masuk tidak akan keluar dengan sia-sia, itu akan bekerja nanti, itu akan berproses nanti. Nah, dari Islam, saya dulunya saya asli orang Sumatera Barat. Saya bersaudara 4 orang, saya anak nomor 2. Kebetulan saya dibesarkan dari keluarga seorang pengajar pendidik, seorang guru, karena orang tua saya guru. Jadi pada saat saya masih kecil, masih dalam di bangku sekolah SD atau SMP, orang tua saya pernah menekankan kepada saya, kalau bisa jangan berteman sama orang Kristen, karena di Islam orang Kristen itu adalah kafir. Jadi itu terdoktrin di pikiran saya dari SD sampai SMP. Saya pun juga kalau saya bertemu sama teman yang Kristen, saya langsung menjarak gitu. Berjalannya waktu, saya SMP, SMA, kuliah. Setelah di tahun 99, saya berkenalan sama seorang laki-laki, kebetulan dia beragama Kristen. Jadi pada saat saya berkenalan dengan beliau, ya kita dibilang pacaran. Pada saat itu ini orang saya nggak tahu juga. Waktu saya baru mulai dekat sama beliau, dia selalu bercerita tentang Yesus.
Saya mengatakan, "Kenapa kamu selalu berbicara tentang Yesus?" Saya bilang, "Yesus itu kalau di Islam adalah Isa." Saya bilang, "Ya, kalau bagi Kristen Isa itu mungkin Tuhan, tapi bagi kami Isa itu nabi. Jadi Yesus itu bukan Tuhan bagi kami." Saya bilang sama teman saya. Tapi teman saya selalu berkata, ya mungkin ya sebagai dia seorang Kristen yang sungguh-sungguh dia ingin menyampaikan amanat agung itu, dia selalu katakan kepada saya. Berjalannya waktu setelah saya berkenalan sama beliau, pas jalan 3 tahun, saya diminta untuk mengantar seorang misionaris orang tua ke Malaka. Kebetulan misionaris itu bapak rohani dari teman saya ini. Mungkin maksud dia, mungkin biar bapak rohani dia ini, misionaris ini bisa menyampaikan tentang juru selamat Tuhan Yesus itu kepada saya. Jadi waktu itu karena ini orang tua, saya sudah opa-opa atau opung-opung lah gitu. Jadi saya izin dengan orang tua saya. Kebetulan waktu itu saya teman saya ini sudah menjalin hubungan komunikasi dengan keluarga saya dan orang tua saya. Akhirnya orang tua saya kasih izin karena mungkin ini orang tua rohani dari teman saya. Di dalam perjalanan saya menemani bapak misionaris ini, orang tua ini ke Malaka, mungkin asumsi orang saya membawa seorang opa atau opung atau kakek pergi berobat ke Malaka, karena Malaka itu identik dengan image orang tuh untuk tempat orang check up, berobat. Selama perjalanan sampai di Malaka, saya menuju rumah seorang anak rohani dari bapak misionaris ini, namanya dari misionaris ini. Dalam perjalanan, dia selalu mengatakan kepada saya, "Anakku, cobalah kamu sembah, kamu percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak apa-apa kalau kamu masih sholat, kalau kamu masih Islam, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Saya waktu mendengar itu saya hanya diam saja, saya diam. Terus Bapak itu selalu berbicara terus tentang Isa, dan dibilang kalau di Islam itu Isa. Jadi setelah berjalannya waktu, akhirnya saya sampai ke rumah dari anak rohani bapak misionaris ini. Ternyata saya sampai di rumah sebuah keluarga berasal dari orang India Tamil. Setelah sampai di sana, saya dilayani, terus saya dikasih kamar di atas. Keesokan harinya saya turun dari atas rumah orang India Tamil ini, saya mendengar ada kayak ada keramaian, kayak ada suara nyanyi-nyanyi, tapi saya tidak mengerti nyanyi apa, karena mereka bernyanyi dengan bahasa India. Setelah itu saya duduk dekat mereka. Setelah acara selesai, tiba-tiba tuan rumah itu memberi saya sebuah buku. Dia kebetulan bisa berbahasa Melayu. Dia bilang sama saya, "Kamu boleh baca buku ini." Saya yang punya buku ini saya belum baca. Dia bilang sama saya. Terus saya lihat covernya buku itu melambangkan kubah dari masjid. Setelah saya menerima buku itu, saya membaca. Bab demi bab saya baca. Tiba-tiba hati saya tertantang, bergejolak. Dalam hati saya ini apa benar apa tidak gitu. Semakin saya membaca buku ini, saya semakin tertantang. Karena ini yang saya baca itu merupakan pokok atau tiangnya dari agama waktu itu yang saya anut. Setelah saya hampir berakhir membaca buku itu, saya masih berdoa. Saya bilang gini, "Ya Allah ya Tuhan, apakah buku ini merupakan kebenaran? Berarti kalau benar, berarti selama ini salah yang saya ketahui. Kalau benar, saya akan baca buku ini sampai selesai. Kalau tidak, buku ini merupakan suatu ya penyinar atau bagaimana lah gitu." Setelah itu, malamnya kayaknya Tuhan kuat menggerakkan saya harus membaca buku ini sampai tuntas. Setelah sampai tuntas saya membaca buku ini, saya bilang keesokan harinya sama bapak orang India Tamil ini, "Saya sudah membaca buku ini, saya mau pulangkan buku dia." Dia bilang, "You boleh ambil." Dia bilang, "You bawa pulang." Akhirnya keesokan harinya saya balik dari Malaka, saya harus pulang ke Pekanbaru. Saya pulang ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, saya bergumul kayak bergejolak selalu di hati dan pikiran saya. Ini apa benar apa tidak? Apa benar apa tidak? Apakah benar Isa yang saya yakini di agama Islam sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Setelah itu saya sampai di Pekanbaru. Keesokan harinya, di hari Minggu, saya berani beribadah datang ke sebuah gereja yang ada di Pekanbaru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita baru saja sudah mendengar dua kesaksian pertobatan yang sangat luar biasa
yang pastinya kesaksian tersebut sangat memberkati dan lebih lagi menguatkan iman Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Nah, dari kesaksian ini saya menyadari bahwa Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk menarik umatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kesaksian ibu pertama menunjukkan bagaimana Tuhan menyentuh hati seseorang melalui pujian, melalui lagu rohani yang seringkali menjadi bahasa roh bagi hati yang sedang gelisah, bagi setiap orang yang sedang letih atau haus secara rohani. Melalui nada atau lirik dan suasana penyembahan, Roh Kudus dapat bekerja dengan sangat lembut, namun sangat kuat untuk membuka hati seseorang. Ada orang yang belum siap mendengar khotbah panjang, belum siap menerima ajaran secara langsung, tetapi kita mendengar dari kesaksian ini dengan mendengar lagu rohani, hatinya luluh, air mata keluar dan ia mulai merasakan kasih Tuhan secara pribadi. Di momen itulah Roh Kudus mengetuk pintu hatinya. Contoh Raja Saul, ketika Raja Saul sangat gelisah dan diganggu roh jahat, Daud memainkan kecapi. Kita bisa melihat di 1 Samuel pasal 16 ayat 23, dan apa yang terjadi? Saul merasa lega, dia merasa nyaman dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Jadi musik yang dimainkan Daud bukan sekedar musik, itu adalah alat roh Tuhan untuk menenangkan, untuk memulihkan dan juga melunakkan hati Saul. Jika musik dapat membawa ketenangan dan hadirat Tuhan bagi Saul, tentu Tuhan juga dapat memakai sebuah lagu rohani untuk membuka hati seseorang. Seperti yang sudah kita saksikan, dia dapat membuka hati seorang ibu itu hingga ia bertobat dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan juga dalam kesaksian ibu yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa firman Tuhan ketika dibaca tidak pernah sia-sia. Tuhan dapat berbicara dengan sangat kuat melalui kata-kata tertulis. Dalam kesunyian ketika seseorang membaca sebuah buku rohani, seringkali Roh Kudus menyalakan pengertian baru. Dia bisa dapat menegur, dapat menguatkan, atau membuka mata rohani seseorang sehingga ia percaya kepada Kristus. Membaca firman Tuhan memungkinkan seseorang mengalami Tuhan tanpa harus ada musik atau khotbah atau orang lain. Tuhan juga dapat menjumpai hati seseorang melalui halaman demi halaman yang ia baca. Dari sini kita belajar bahwa firman Tuhan itu hidup. Allah bekerja melalui kebenaran yang tertulis, bukan hanya yang yang diucapkan seperti itu. Dan juga Roh Kudus dapat memberi pengertian kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seperti Raja Yosia dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Saat kitab Taurat ditemukan di bait Allah dan dibacakan kepada Raja Yosia, Alkitab berkata bahwa sesuatu terjadi dalam hatinya. Ketika raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 11. Dan jadi mengoyakkan pakaian adalah tanda pertobatan yang mendalam. Yosia tidak sedang mendengar khotbah, ia hanya mendengar firman yang tertulis yang dibacakan oleh Roh Tuhan yang bekerja yang sangat kuat dalam hatinya, sehingga ia bertobat, merendahkan diri, dan membaharui seluruh bangsa. Ini menunjukkan bahwa firman tertulis memiliki kuasa untuk menggugah, untuk mengubah hidup seseorang sebagai buku rohani yang menyentuh hati ibu tersebut. Jadi dari kesaksian ini kita bisa melihat bahwa Allah yang sama memanggil setiap orang untuk percaya kepadanya dengan cara yang berbeda seperti itu. Nah,
Tuhan berdaulat memakai sarana apa saja untuk memanggil manusia untuk datang kepada keselamatan. Dalam teologi Kristen, pertobatan adalah karya Roh Kudus di dalam hati manusia. Namun Roh Kudus tidak dibatasi oleh metode apapun. Ia dapat bekerja melalui musik, melalui firman Tuhan, melalui pengajaran, bahkan melalui kesaksian hidup seseorang, melalui pengalaman hidup seseorang, bahkan kesunyian dan pergumulan pribadi, ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari dua kesaksian ini cara Tuhan bekerja itu berbeda-beda, namun kasih dan kuasa dan tujuannya sama, seperti itu, menarik manusia kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya kesaksian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terus bekerja bahkan melalui hal yang paling sederhana, dan ketika Ia memanggil kita, tidak ada yang dapat menghalangi, seperti itu. Jadi semoga kita semua terus bertumbuh dalam firman Tuhan, menemukan penghiburan dalam Tuhan, bahkan dapat mengalami damai sejahtera yang hanya pada Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian yang baru saja kami dengar. Terima kasih karena Engkau Allah yang hidup, yang terus bekerja melalui banyak cara untuk menyentuh hati setiap orang. Biarlah kesaksian ini meneguhkan iman kami, mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang besar, dan membuat kami semakin percaya bahwa Engkau sanggup mengubah siapapun. Tolong kami Tuhan untuk membawa setiap kebenaran yang kami dengar hari ini ke dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah semua penonton yang sedang menonton agar mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga iman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus Bible Bee Channel agar terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.